Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara metode vaksinasi dan metode pemurnian dalam mengisolasi target utama senyawa bioaktif. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa vaksinasi adalah teknik pemisahan dan pengelompokan kandungan kimia ekstrak berdasarkan kepolaran. Pada proses vaksinasi digunakan dua pelarut yang tidak bercampur dan memiliki tingkat polaran yang berbeda. Vaksinasi bertingkat menggunakan pelarut berbeda berdasarkan tingkat kapolaritasnya menghasilkan ekstrak alami yang berbeda, sehingga senyawa metabolit sekunder dapat tertarik secara maksimal ke pelarut tersebut. Pada jurnal ini, isolasi identifikasi uji toksisitas senyawa flavonoid fraksi kloroform dari daun tarap ini untuk pemisahan dan pemberian senyawa metabolit sekunder itu dari uji fitokimia yang dilakukan diketahui fraksi kloroform mengandung senyawa flavonoid, kemudian fraksi kloroform dilakukan uji kromatografi lapis tipis awal dengan alen N-heksana dan etil asetat untuk mengetahui komposisi alen yang akan digunakan pada kromatografi kolom vakum dengan melihat hasil spot atomic yang ada, noda yang ada. Pada kromatografi vakum cair, senyawa-senyawa yang ada dalam fraksi kloroform dilakukan pemisahan yang menggunakan kromatografi vakum cair yang bertujuan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar yang menggunakan sel kadar sebagai asorben dan berbagai perbandingan pelarut N-heksana dan etil asetat yang menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan awan. Jadi singkatnya, uji vaksinasi ini itu dilakukan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan sifat fisik kimianya. Nah, setelah dilakukan vaksinasi, maka akan dilanjutkan uji kemurnian, di mana uji kemurnian ini dilakukan menggunakan berbagai campuran fase gerak, yaitu heksana, kloroform, etil asetat, dan metanol. Jika isolat tetap menunjukkan nada tunggal pada plat kromatogram dengan fase gerak yang berbeda menunjukkan isolat relatif murni secara PLT bahwa isolat tersebut hanya mengandung satu jenis senyawa. Untuk memastikan bahwa dalam sampel daun tarap ini terdapat turunan senyawa flavonoid, maka dilanjutkan tahap pemisahan dan pemurnian dengan melalui tahap kromatografi kolom vakum cair dan kromatografi kolom flash. Namun sebelum dilanjutkan ke tahap kolom, maka dilakukan uji PLT awal untuk mengetahui perbandingan aluan yang memberikan pemisahan yang baik dengan menggunakan pelarut etil asetat dan N-heksana, di mana pada aluan ini memberikan nada paling banyak pada aluan N-heksana dan etil asetat 3:7. Perbandingan aluan yang memberikan tulisan pola nada yang lebih baik digunakan untuk monitoring KLT fiol hasil alusi dalam kolom vakum dan kolom flash. Pemisahan ini didasarkan pada sifat polaritas senyawa. Senyawa yang memiliki polaritas hampir sama dengan fase geraknya akan terelusi lebih dahulu dibandingkan dengan senyawa yang memiliki sifat polaritas yang berbeda dengan fase geraknya. Selanjutnya pada tahap kolom flash ini itu diperoleh fraksi 5 fraksi gabungan, di mana fraksi B1 menghasilkan kristal yang berwarna kehijauan setelah pelarutnya teruapkan. Namun kristal ini belum murni karena belum menunjukkan nada tunggal pada saat ALT dengan beberapa perbandingan aluan. Karena itu, dilakukan rekristalisasi untuk memurnikan kristal yang terbentuk. Pada proses rekristalisasi ini menggunakan pelarut etil asetat dan metanol karena pada pelarut ini melarutkan jumlah zat yang agak besar pada suhu tinggi, namun akan melarutkan dengan jumlah sedikit pada suhu rendah, kemudian didiamkan dalam freezer untuk membiarkan zat tersebut mengkristal kembali atau terjadi endapan agar mudah dipisahkan. Hasil rekristalisasi yang diperoleh berupa serbuk warna putih kekuningan berdasarkan penelitian yang berhasil diisolasi, yaitu senyawa flavanol yang memiliki karakteristik yang sama berupa padatan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya diuji fitokimia terhadap senyawa hasil isolat dengan serbuk Mg dan HCl memperlihatkan warna kekuning kehijauan. Hal ini mengindikasikan bahwa senyawa hasil isolasi tersebut merupakan senyawa golongan flavonoid. Jadi kesimpulan dari hubungan antara uji vaksinasi dengan pemilihan ini adalah bahwa uji vaksinasi ini dapat digunakan sebagai salah satu langkah dalam
dalam proses uji kemurnian dengan memisahkan komponen-komponen yang tidak diinginkan dari suatu campuran, dan kita uh, dapat meningkatkan kemurnian sampel tersebut. Oleh karena itu, uji fraksinasi seringkali merupakan langkah awal dalam menguji kemurnian suatu senyawa atau sampel.